Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Maria Ulfa Nasution dengan nomor induk mahasiswa 0500777719, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah Keamanan Jaringan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Rasna ST MCS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah Keamanan Jaringan. Tugas yang diberikan adalah melakukan praktikum Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu praktikum SNORD IDS. Baiklah, terdapat tahap persiapan pertama yaitu melakukan instalasi SNORD. SNORD akan diinstal di salah satu perangkat virtual yang dimana perangkat virtual yang dibutuhkan adalah 3 buah. Untuk perangkat VirtualBox sudah saya install sebelumnya dan juga file pendukung juga saya sudah download. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Pertama, konfigurasi alamat masing-masing perangkat virtual terlebih dahulu sesuai dengan yang ada pada panduan. Lalu, lanjut ke instalasi aplikasi WinChap dan SNORD. Untuk instalasi akan saya lakukan di perangkat virtual ini. Ini merupakan file pendukung yang akan digunakan dalam praktik ini yang sudah saya download sebelumnya. Ini perangkat virtual yang kedua yang akan melakukan komunikasi ke perangkat virtual yang sudah saya install di install SNORD. Baik, saya akan melakukan konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat virtual terlebih dahulu. Berikut saya praktekkan. Aplikasi WinCam dan SNORD sudah berhasil diinstal. Oke, selanjutnya saya akan mencoba SNORD dalam beberapa mode. Mode pertama yang akan saya lakukan adalah SNORD mode sniffer. Aplikasi SNORD akan digunakan melalui command prompt menggunakan perintah-perintah yang sudah disediakan. Baik, berikut saya praktekkan.
Pertama, masuk terlebih dahulu ke direktori bin yang ada pada Snort agar Snort dapat digunakan. Dapat dilihat Snort menampilkan header IP dan TCP dan UDP atau ICMP. Untuk menghentikannya, cukup menekan tombol Ctrl plus C. Lalu, mode sniffer juga dapat ditampilkan lebih deskriptif dengan menambahkan sintaksis D pada perintah sebelumnya. Jika ditambahkan lagi sintaksis E pada perintah sebelumnya akan menampilkan Snort Sniffer deskriptif serta menampilkan header data link. Lalu, Snort juga memiliki mode packing logger yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Lalu, setelah itu, hasil snif akan disimpan ke file log pada folder instalasi Snort. Ini adalah hasil log dari Snort Sniffer. Lalu, mode terakhir adalah Snort mode network. Illustration, direction, argumen C ditandakan bahwa Snort akan menggunakan file konfigurasi yang ditentukan. Berikut saya praktekkan. Terdapat error pada perintah yang diberikan. Ini dikarenakan file konfigurasi Snort belum dikonfigurasi dengan baik. Konfigurasi file Snort akan dilakukan pada tahap berikutnya. Pertama, saya akan memindahkan file konfigurasi awal yang sudah disediakan pada modul folder instalasi Snort. Berikut saya praktekkan. Setelah selesai konfigurasi Snort, saya akan mengeksekusi Snort untuk melihat hasil konfigurasi Snort. Kalau seperti ini menandakan bahwa file konfigurasi Snort sudah berhasil dan tidak ada kesalahan.
Untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks networking adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort, saya akan mengetikkan perintah snort w. Terlihat satu buah interface yang terdaftar pada indeks yang digunakan oleh perangkat host virtual. Lalu digunakan perintah snort dep I nomor indeks interface untuk melihat skor teks dalam command prompt yang mengidentifikasi internet, driver aktif, dan operasional. Snort sudah berjalan. Ini akan dibiarkan saja berjalan. Kemudian saya akan membuka perangkat virtual yang kedua untuk mengakses ping ke perangkat virtual host yang sedang dijalankan host. Berikut saya praktekkan. Dapat dilihat perangkat virtual yang melakukan ping ke perangkat virtual host yang menjalankan snort tertangkap oleh aplikasi snort. Berikut saya akan menyiapkan release dan memperbaharui konfigurasi snort sesuai dengan apa yang ada pada panduan. Berikut saya praktekkan. Setelah selesai melakukan konfigurasi snort, akan dijalankan kembali menggunakan perintah yang akan menggunakan interface 1, menggunakan konfigurasi yang baru saja diperbaharui, dan akan disimpan ke log. Berikut saya praktekkan. Baik, snort berjalan dengan baik dan tidak ada kendala sesuai seperti apa yang pada panduan. Selanjutnya,
Saya akan melakukan ping pada perangkat virtual yang kedua dan akan dilihat pada perangkat komputer host akan menangkan aktivitas tersebut. Berikut saya praktekkan. Dapat dilihat, Snort menangkap hasil ping yang dilakukan oleh perangkat virtual yang melakukan ping serta juga membuat file log pada folder Snort. Selanjutnya melakukan praktikum pembangkitan alar. Pada panduan terdapat suatu IP yang akan dijadikan sebagai objek log. Konfigurasi ditujukan agar ketika alamat IP yang sudah dijadikan suatu objek melakukan atau mengakses suatu perangkat lain akan memberikan log aktivitas ke perangkat virtual host yang menjalankan Snort. Berikut saya praktekkan. Selanjutnya, setelah file Snort sudah berhasil dikonfigurasi, saya akan menjalankan kembali Snort menggunakan perintah seperti berikut. Maaf, sepertinya terdapat error pada file konfigurasi sebentar. Saya akan perbaiki dulu. Baik, sepertinya file konfigurasi sudah benar dan tidak ada error. Berikut saya akan mencoba mengakses server melalui perangkat virtual yang kedua ke perangkat yang sudah saya siapkan. Pada perangkat virtual yang ketiga, saya akan menjalankan server Apache. Ini merupakan perangkat virtual yang menjalankan server. Saya akan mengakses server menggunakan alamat IP yang terdaftar pada server. Berikut saya praktekkan. Di sini saya berhasil mengakses server menggunakan perangkat virtual yang kedua. Saya akan mencoba untuk mengakses beberapa kali agar terlihat lebih jelas pada log nanti. Baik, sudah cukup. Berikutnya kembali ke perangkat virtual host untuk melihat hasil log yang ada pada file folder di Snort. Berikut saya praktekkan.
Dapat dilihat pada file log sudah menangkap aktivitas yang dilakukan oleh perangkat virtual. Yang kedua, yang mengakses server yang ada pada perangkat virtual yang ketiga. Jadi, tujuan dari konfigurasi Smart IDS Intrusion Detection System adalah untuk memantau lalu lintas jaringan secara real-time guna mendeteksi aktivitas mencurigakan dan berbahaya seperti serangan siber, eksploitasi, dan anomali jaringan. Dengan mengakses paket data menggunakan aturan yang telah ditentukan, SNOT dapat memberikan peringatan dini kepada administrator jaringan sehingga tindakan mitigasi dapat segera diambil untuk melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan. Baik, untuk tugas 3 pada mata kuliah keamanan jaringan ini, saya mengerjakannya dengan benar dan berhasil. Untuk itu, saya berterima kasih. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.